Hi guys, welcome to my channel. You're still with me, Mia Utami. Di video hari ini aku mau review salah satu film dari Netflix. Ya, film ini berjudul Blood Red Sky yang disutradarai oleh Peter Thorwarth yang baru aja tayang tanggal 23 Juli kemarin di Netflix. Nah, sebelum nonton, aku lihat dulu dong trailernya di YouTube. Dan aku setelah lihat tuh kayak, wow, ini kayaknya menjanjikan banget nih story-nya gitu kan. Jadi aku penasaran dong, pengen nonton langsung. Aku juga lihat teman-teman banyak yang review ya tentang film ini di TikTok tentunya. Jadi ini makin membuat rasa penasaran tentang film Blood Red Sky. Dan ternyata itu sesuai ekspektasi aku banget guys. Ini salah satu film yang memiliki genre thriller action gitu, yang bener-bener dapat ya pas kalian saksikan. Oke, kita mulai dari bahas judulnya dulu ya, Blood Red Sky. Ini kalau kita artikan nih kayaknya berdarah-darah banget ya, Blood Red Sky lagi kan. Ini pasti sesuatu yang di atas gitu kan. Kemudian mereka tuh berdarah-darah, emangnya ada apa gitu. Ternyata ini relate banget sama film yang dijanjikan gitu ya. Blood Red Sky ini mengangkat kisah tentang vampir dan juga ada pembajakan pesawat loh guys. Jadi ini cerita yang cukup menarik ya, karena udah lama banget kita nggak disuguhkan tentang cerita yang di dalam pesawat gitu. Ternyata ini seru banget. Well, sekarang kita lanjut untuk bahas sinopsis dari film Blood Red Sky. Jadi, keseluruhan ceritanya ini sebenarnya menceritakan tentang seorang ibu yang hendak berangkat bersama anaknya menggunakan pesawat. Jadi, si ibu ini, dia itu punya penyakit darah gitu ya, kayak kelainan darah. Dan kemudian dia tuh kayak menemukan bahwa ada seorang dokter yang katanya bisa menyembuhkan penyakitnya tersebut. Jadi, mereka itu harus pergi ke New York. Nah, si anak ini bernama Elias dan ibunya itu bernama Nadia. Jadi mereka berdua itu pergi dong naik ke pesawat tersebut, dan mereka tuh kayak berharapnya ya nggak ada apa-apa gitu kan di pesawat tersebut. Tapi malah jalan ceritanya berbeda nih. Di pesawat itu malah terjadi sebuah pembajakan yang orangnya tuh nggak dikenal gitu loh. Dan ini, nah puncak kemarahannya tuh ada di sini. Nah ternyata aksi dari pembajakan tersebut emang udah diatur. Rencananya tuh emang udah diatur sedemikian rupa, bahkan mereka tuh kerjasama sama awak kabinnya gitu. Meskipun itu di luar dari kopilotnya dan pilotnya itu sendiri, mereka itu emang udah kerjasama, kayak berkomplotan beberapa orang gitu, pengen membajak pesawat tersebut. Bahkan nih aksi yang menegangkan ya di dalam pesawatnya itu emang kayak kamu salah dikit gitu langsung ditembak, langsung mati gitu. Nah kemudian puncak masalahnya lagi ketika anaknya si ibu ini, si Elias, dia tuh malah pergi gitu kan, lari-lari ke pesawat tersebut. Nah si ibunya tuh panik dong, sengaja ngejar anaknya biar anaknya tuh nggak kenapa-kenapa gitu. Padahal itu kan ada kegiatan pembajakan gitu kan, ibunya takut anaknya kenapa-napa, ya akhirnya dilindungi dan malahan ibunya yang ditembak sama pembajak. Emang anaknya ini bikin masalah sebenarnya. Kalau anaknya tuh nggak lari-lari, permasalahan juga nggak akan semakin runyam gitu. Nah menurut aku juga film ini cukup berani ya mengangkat isu tentang terorisme. Apalagi kalau kalian bener-bener nyimak, ada part dimana mereka tuh kayak menyudutkan bahwa teroris itu emang identik sama orang muslim gitu. Di bagian-bagian dialognya juga memang udah kontras banget gitu, ketika ada salah satu orang muslim yang mengingatkan bahwa mereka ini adalah teroris kayak gitu kan, tapi nggak ada orang yang satupun itu percaya sama perkataan orang muslim tersebut. Jadi tuh kayak, emangnya kalian pikir mereka yang kayak gitu bukan teroris gitu kan? Apakah semua teroris itu kalian anggap semuanya yang berjenggot, ataupun kalian hanya menganggap teroris itu orang-orang yang kiblatnya itu menghadap Mekah? Nah kayak gitu tuh adegannya sebenarnya kontras banget nggak sih gitu kan. Mereka menyudutkannya kayak teroris tuh bener-bener identik banget sama orang muslim gitu. Oke, lanjut cerita. Jadi aku sebenarnya nggak nyangka juga sih. Nah kemudian si sang ibu tadi yang udah mati ditembak sama si pembajak ternyata masih hidup guys. Kalian tahu itu kenapa? Karena dia itu adalah seorang vampir. Nah kayak di awal tuh nggak ada curiga-curiganya gitu loh dengan sosok seorang ibu gitu kan. Dia kayak tampilannya juga normal-normal aja, dan ternyata dia itu adalah vampirnya. Nah setelah dia itu bangun kembali, hidup kembali ya, dia menjadi vampir dong. Dan dia kayak pengen nyelamatin anaknya gitu kan ya, daripada pembajak itu ngabisin orang-orang yang di dalam pesawat itu, lebih baik aku yang ngabisin gitu ya. Akhirnya jadi si vampir inilah yang jadi pahlawannya ya. Biasanya kita kalau nonton film vampir kan si vampir ini malahan orang jahat ya. Malahan yang ini versi Blood Red Sky ini, vampirnya adalah orang yang menolong orang-orang di dalam pesawat tersebut, karena pembajaknya itu emang udah
dia hancurin gitu satu persatu, digigitin gitu kan. Pokoknya banyak pertumpahan darah yang terjadi di dalam pesawat tersebut. Tapi tuh intinya adalah penyelamatan seorang ibu vampir itu demi anaknya gitu. Jadi kayak ada bagian sedih juga sih ketika melihat pengorbanan ibunya yang menjadi vampir itu tersendiri. Tapi ibunya tuh emang dari dulu emang udah jadi vampir gitu loh, makanya dia tuh sering minum obat dan segala macam biar meredakan penyakitnya tersebut gitu. Jadi di part ini dimana kalian bisa lihat perjuangan ibu vampir tersebut kayak, nah, menegangkannya tuh di situ gitu, pertarungan antara vampir dan pembajak pesawat tersebut. Nah, ketika aksi pertarungan antara pembajak dan juga vampir itu terjadi, nah, jadi yang tersisa yang hidup di situ adalah Elias, si anak ibu vampir tersebut. Kemudian ada seorang muslim yang bernama Farid. Jadi Farid ini karakternya emang bukan teroris ya, dari awal juga udah ditunjukin banget karakter si Farid ini orang baik gitu kan. Dia juga ada ngomong sama Elias gitu kan, di awal-awal juga udah di-introduce sama sutradaranya gitu kan tentang karakter Farid ini sendiri. Nah, ketika mereka itu udah sampai gitu kan di perjalanan gitu, akhirnya tuh yang nampak itu dari itunya juga si Farid gitu kan. Nah, jadinya si Farid ini dicurigai sebagai teroris muslim karena banyaknya isu yang beredar bahwa rekaman-rekaman yang keluar itu kan seolah-olah menyudutkan orang muslim yang menjadi terorisnya gitu. Padahal tuh Farid juga ngaku bahwa bukan dia gitu, dengerin dulu aku kayak gitu. Ada scene dimana Farid itu dituduh sebagai seorang teroris. Kemudian yang selamat juga si Elias. Dan bagaimana kabar dari ibunya Elias ini sendiri? Elias memilih untuk membakar ya, jadi kayak dibom gitu pesawatnya dan akhirnya ibunya pun ikut meninggal ya. Nah, kayaknya pun ibunya si Elias ini emang udah mati ya, si vampir itu, karena emang udah hangus semua gitu kan, kena api. Jadi emang vampir itu kan musuhnya api ya, kalau dibakar itu pasti udah musnah kayak gitu. Jadi Elias juga sedih gitu kan ketika dia harus melakukan itu gitu kan ya, tapi mau gimana lagi gitu kan, daripada semua orang itu membahayakan ya. Jadi finishingnya ya, endingnya semuanya juga hampir semua mati kayak gitu, ending dari film Blood Red Sky. Meskipun tapi ada yang membuat aku sedih tuh dimana kita melihat pengorbanan seorang ibu demi menyelamatkan anaknya, meskipun ibunya itu harus ya mengorbankan dirinya gitu kan, tuh nggak apa-apa, yang penting anaknya tuh tetap selamat kayak gitu. Itu sih part yang paling menyentuh hati di film Blood Red Sky ini. Oke, aku rasa itu ya untuk review film Blood Red Sky. Jadi menurut aku ini adalah salah satu film yang wajib kalian tonton karena worth it banget. Aku kasih skor 7/10 ya untuk film ini karena actionnya dapat, thrillernya juga dapat untuk film Blood Red Sky. Well, sekian dulu untuk review aku hari ini. Sampai ketemu di video review aku selanjutnya. And don't forget to subscribe, like, and comment this video ya. See you again!